Halo teman-teman, saya menyapa dulu ya. Apa kabar? Semoga dalam kesehatan yang maksimal dan bahagia tentunya. Dan masih tetap semangat dalam menjalani aktivitas yang bahagia di rumah aja. Ya, beribadah di rumah aja. Bekerja di rumah aja. Tapi dilarang bosen. Gimana kalau bosen dengerin videonya ibu aja, biar nggak bosen ya. Nah, untuk pertemuan di saat ini atau kali ini, ibu ingin membahas tentang materi yang kemarin sempat direspon sama teman-teman semua, bahwa teman-teman ingin membahas atau memunculkan kembali ada 3 daftar penyakit di mana yang menurut teman-teman perlu untuk ditekankan. Di mana yang pertama adalah irritable bowel syndrome atau IBS. Terus kemudian yang kedua adalah intoleransi aktivitas, intoleransi laktosa, dan yang ketiga adalah dispepsi. Tapi saat ini saya ingin memunculkan kembalinya yaitu adalah irritable bowel syndrome dan intoleransi laktosa. Nah, teman-teman, padahal kemarin memang banyak sekali gangguan yang sudah dibahas, tetapi memang karena saking banyaknya, jadi per penyakit tidak maksimal dan tidak lebih baik ya. Nah, maka dari itu teman-teman, ini diharapkan untuk teman-teman bisa mengeksplorasi, mencari referensi yang banyak, entah itu dari buku, entah itu dari hasil penelitian, entah itu banyak dari diskusi ya. Bisa tanya temen atau bahkan lebih eksplorasi ke misalnya buku ya, buku yang sudah benar-benar bertanggung jawab akan adanya referensi tentang irritable bowel syndrome atau bahkan penyakit-penyakit yang lain. Ya, teman-teman. Di sini Ibu tidak akan banyak bercerita karena tentunya teman-teman harus berusaha memahami diri sendiri. Artinya memahami dengan kekuatan sendiri. Karena kalau misalnya dibahas dari awal A sampai Z itu masih juga belum cukup waktunya dan belum cukup slide-nya, sampai videonya juga belum kecukupan. Sehingga teman-teman, Ibu hanya bisa menambahkan tugas untuk dapat lebih mengeksplorasi lebih dalam berupa dengan hasil penelitian ya. Nah, teman-teman, irritable bowel syndrome atau biasa disebut dengan IBS adalah kelainan sistem pencernaan yang ditandai dengan nyeri perut dan perubahan kebiasaan buang air besar. Nah, perubahan kebiasaan buang air besar tersebut dapat berupa diare atau sembelit ya. Nah, atau konstipasi. Dengan gejala dan tingkat keparahan yang berbeda-beda tentunya pada setiap pasien. Nah, gejala mungkin berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa bulan dalam satu periode munculnya gejala. Nah, dalam prevalensinya, teman-teman, tingkat kejadian penyakit IBS dalam masyarakat yaitu sekitar 20-20%, maaf, 10-20% dengan pertambahan sebanyak 1-2% setiap tahunnya. Nah, gejala IBS biasanya muncul pertama kali ketika seseorang berusia di antara 20-30 tahun. Nah, teman-teman udah pada 20 tahunan kan? Nah, jadi tetap harus waspada, tetap jaga kesehatan ya, agar terhindar dari
kondisi gangguan penyakit ini. Ya. Nah, kondisi ini sifatnya jangka panjang, meskipun gejalanya dapat membaik atau berkurang dalam beberapa tahun, jadi tetap harus waspada. IBS atau Irritable Bowel Syndrome, biasa disingkat sebagai IBS, adalah gangguan sistem pencernaan yang menyerang usus besar. Tanda dan gejala dari penyakit pencernaan ini termasuk kram, sakit perut, kembung, diare, bahkan sampai ke sembelit. Nah, penyebab IBS belum diketahui pasti. Kemungkinan gangguan pencernaan ini disebabkan oleh usus besar yang terlalu sensitif atau masalah pada sistem kekebalan tubuh. Nah, ini dipicu oleh beberapa faktor di bawah ini ya, yaitu kontraksi otot usus yang terlalu kuat dan lama, sehingga menyebabkan gas perut, kembung, dan diare. Yang kedua yaitu adalah kontraksi otot usus lemah, sehingga memperlambat jalannya makanan di dalam usus dan menyebabkan feses kering dan mengeras. Yang ketiga yaitu adalah peradangan di usus. Dan yang keempat adalah kelainan sistem saraf. Di sistem pencernaan dapat disebabkan karena koordinasi penyampaian sinyal yang buruk antara otak dan usus. Alhasil, sistem pencernaan jadi bereaksi berlebihan dan mengakibatkan beberapa gejala IBS seperti perut kembung dan sembelit. Nah, untuk mengatasi IBS, penderita harus dapat mengendalikan gejalanya. Caranya dengan mengatur pola makan, gaya hidup, dan menghindari stres. IBS adalah kondisi kronis yang harus dikelola dengan baik dalam waktu jangka yang panjang. Nah, IBS memiliki gejala di mana sindrom iritasi usus sering dimulai pada masa dewasa muda. Perempuan 2 kali lebih mungkin dibandingkan laki-laki untuk didiagnosis dengan sindrom iritasi usus di Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Nah, di negara lain jumlah pria dan wanita yang sama didiagnosis dengan IBS. Gejala yang paling umum yaitu nyeri perut terkait dengan perubahan kebiasaan buang air besar ya. Ini biasanya dari diare atau sembelit atau konstipasi ya. Kemudian nyeri perut biasanya dirasakan kram dan intensitasnya bervariasi terhadap semua orang. Beberapa orang memperhatikan bahwa stres emosional dan bahkan memperburuk nyeri. Beberapa wanita dengan sindrom iritasi usus menemukan hubungan antara episode rasa sakit dan siklus menstruasi mereka. Teman-teman, coba eksplorasi lagi. Nah, ini yang penting nih. Perubahan kebiasaan buang air besar. Kebiasaan buang air besar adalah gejala kedua sindrom iritasi usus. Nah, ini bisa termasuk diare, sembelit, atau konstipasi. Atau diare dan sembelit yang bergantian. Nah, jika diare merupakan pola yang lebih umum, kondisi ini disebut sindrom iritasi usus besar predominan diare. Jika sembelit lebih sering terjadi, kondisi ini disebut sindrom iritasi usus predominan sembelit. Nah, ini misal diare. Jika seseorang dengan sindrom iritasi usus mungkin sering buang air besar, gerakan usus biasanya terjadi pada siang hari dan paling sering di pagi hari atau setelah makan. Diare sering didahului oleh rasa kebelet yang sangat dan diikuti oleh perasaan BAB yang tidak tuntas. Sekitar separuh dari orang-orang yang dengan IBS juga melihat keluarnya lendir dengan diare. Nah, diare yang terjadi pada tidur jarang terjadi pada IBS. Kemudian untuk sembelit. Nah, sindrom iritasi usus
tipe sembelit dapat terjadi sebentar dan berlangsung selama berhari-hari. Tinja sering keras dan berbentuk seperti pelet. Anda mungkin merasa tidak tuntas setelah buang air besar, bahkan ketika rektum kosong. Nah, sensasi ini tidak tuntas dapat menyebabkan tegang dan duduk di toilet untuk waktu yang lama. Gejala lain dari sindrom iritasi usus ini termasuk kembung, kemudian sering gas atau kentut ya, dan sendawa. Ya, ini adalah tanda dan gejala sindrom iritasi usus besar. Tadi sebetulnya udah dibahas sebelumnya, di slide sebelumnya. Anda tinggal membaca dan memperhatikannya saja. Nah, saya akan membahas tentang pantau dan gejala dari gejala sindrom ini. Langkah pertama dalam perawatan sindrom iritasi usus biasanya untuk memantau gejala. Biasanya buang air besar setiap hari dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi usus. Langkah ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memperburuk gejala pada beberapa orang dengan IBS, seperti laktosa atau intoleransi makanan lainnya, dan stres. Adanya buku harian seperti ini sebagai dokumentasi akan sangat membantu. Jadi, track record dari makanan dan kebiasaan-kebiasaan pasien juga tetap harus ditanyakan agar kita tahu dokumentasi atau hal-hal yang menjadi kebiasaan pasien dapat direkod dengan baik. Kemudian perubahan pola makan juga boleh dilihat dan mencoba menghilangkan makanan yang dapat memperburuk sindrom iritasi usus. Namun tetap perlu dikomunikasikan dengan dokter ya. Soalnya kalau tidak dapat berpotensi memperburuk gejala atau menyebabkan masalah yang baru jika makanan yang justru penting tapi tidak jadi dikonsumsi. Ya, misal contoh laktosa sebagai contoh. Banyak dokter menyarankan menghindari produk-produk susu untuk sementara waktu seperti mentega, keju, susu, yogurt, es krim, dan lain-lain. Hal ini karena intoleransi laktosa dapat memperparah sindrom iritasi usus atau menyebabkan gejala yang mirip dengan IBS. Nah, laktosa paling banyak ditemukan dalam susu dan es krim. Sedangkan pada bahan-bahan berikut jumlahnya lebih kecil, ya, contoh di yogurt, cottage, dan keju lainnya, dan makanan yang siap saji. Semua produk yang mengandung laktosa supaya dihindari selama 2 minggu. Jika gejala IBS membaik, masuk akal untuk terus menghindari laktosa. Namun, jika gejala tidak membaik, berarti makan makanan yang mengandung laktosa itu bukan menjadi penyebab, ya. Jadi, boleh dimakan kembali. Kemudian makanan yang menyebabkan gas, ya. Banyak makanan hanya dicerna sebagian di usus kecil. Ketika mereka mencapai usus besar, terjadi pencernaan lebih lanjut yang dapat menyebabkan gas dan kram. Jika gas atau kembung mengganggu, mohon untuk menghindari makanan ini. Paling umum adalah kacang-kacangan dan sayuran seperti kubis, kebangkol, brokoli, ya. Nah, selain itu, beberapa orang memiliki masalah dengan bawang, seledri, wortel, kisis, pisang, aprikot, atau bahkan ada yang kecambah dan gandum. Jadi teman-teman, ini adalah tugas di mana teman-teman lebih akan mengeksplorasi dari materi IBS ini. Ya, untuk IBS di sini Ibu contohkan aja ada jurnal atau hasil penelitian berjudul Hubungan Masalah Perilaku pada Remaja dengan Irritable Bowel Syndrome. Nah, teman-teman, tugasnya adalah menganalisis jurnal. Ya. Itu bagi absensi ganjil. Ya.
Untuk yang absensi genap itu adalah merangkum, ya, merangkum dari materi irritable bowel syndrome, mulai dari A sampai Z, ya. Diketik yang rapi, kemudian dikirimkan kembali ke kantung tugas yang tersedia. Saya ulangi, yang pertama, absen ganjil adalah menganalisis jurnal, contohnya ini, dan masih banyak lagi jurnal-jurnal lain yang tersedia, silahkan untuk dibahas, dianalisis. Kemudian, untuk absen genap, ini adalah merangkum. Paham ya? Sebagian orang kerap menyamakan intoleransi laktosa dengan alergi susu ya. Padahal dua kondisi ini sangat berbeda ya teman-teman. Karena alergi susu terjadi karena sistem kekebalan tubuh yang bereaksi pada protein yang terdapat pada susu. Nah, sehingga tidak hanya menimbulkan keluhan saluran pencernaan, tetapi juga menimbulkan reaksi alergi yang umum, seperti ruam kulit kemerahan yang terasa gatal atau sesak akibat penyempitan saluran nafas. Gejalanya biasa terjadi di 30 menit hingga 2 jam setelah mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung laktosa. Nah, ini biasanya gejalanya itu mual, diare, kram perut, perut kembung, sampai ke sering buang angin. Kemudian tingkat keparahan gejala tersebut tergantung pada seberapa banyak laktosa yang dikonsumsi. Nah, penyebab intoleransi laktosa ini ada beberapa jenis ya, yaitu adalah intoleransi laktosa primer, intoleransi laktosa sekunder, dan intoleransi laktosa dalam masa perkembangan. Yang terakhir adalah intoleransi laktosa bawaan. Pengobatan intoleransi laktosa hingga saat ini belum ditemukan pengobatan untuk intoleransi laktosa dan cara untuk meningkatkan produksi laktase. Jika menderita intoleransi laktosa, pasien bisa menghindari munculnya keluhan dengan mengubah pola diet, misalnya dengan membatasi konsumsi makanan yang mengandung laktosa atau hanya mengkonsumsi makanan bebas laktosa. Nah, teman-teman, ada makanan yang menjadi sumber laktosa sehingga perlu dibatasi atau dihindari. Apa aja? Contoh, susu seperti susu sapi atau kambing, ya. Susu semut ada. Ya, coba aja cari. Terus kemudian, produk olahan susu seperti keju, es krim, yogurt atau mentega. Terus kemudian makanan lain seperti kue, biskuit, coklat, permen, bumbu salad, kentang goreng, siap saji, terus kemudian sup instan kemasan, daging olahan, serta roti atau sereal yang terkadang mengandung laktosa. Ya, sebelumnya sebelum konsumsi harus perhatikan komposisi makanannya ya, apalagi sebelum membeli. Nah, di sini ada alternatif makanan bebas laktosa yang bisa dikonsumsi sebagai pengganti susu dan makanan lain yang berlaktosa. Di antaranya adalah susu kedelai atau susu yang terbuat dari gandum, ya. Bisa juga dari almond, kelapa atau kentang. Yogurt, keju jenis tertentu dan makanan lain yang bertanda bebas laktosa secara umum aman untuk dikonsumsi. Kemudian, penderita juga bisa menambah suplemen laktase, namun efektivitasnya berbeda setiap orang.
Selain itu, penderita dapat menambah porsi laktosa secara bertahap. Ya. Terus kemudian penting diingat jika pasien menghindari makanan yang mengandung laktosa harus memperhatikan asupan kalsium, ya. Bisa diganti dengan ikan sarden, makrel atau salmon, kemudian sayuran hijau seperti bayam, kubis, brokoli, kemudian dari kacang-kacangan bisa kacang kedelai, terus kemudian dari roti ada makanan yang terbuat dari tepung terfortifikasi. Komplikasi intoleransi laktosa, ya. Susu dan produk olahannya mengandung kalsium, protein, dan sejumlah vitamin penting seperti vitamin A, B12, dan vitamin D. Sedangkan laktosa dapat membantu tubuh menyerap mineral seperti magnesium dan seng. Nah, intoleransi laktosa dapat menghalangi tubuh untuk mendapatkan asupan gizi-gizi penting tersebut, teman-teman. Ya, sehingga dapat meningkatkan resiko pada penderitanya untuk mengalami yang pertama bisa dapat malnutrisi, ya, kondisi saat makanan yang dikonsumsi tidak memberikan cukup nutrisi bagi tubuh. Bisa juga menderita osteopeni, ya, di mana kondisi kepadatan tulang yang rendah yang jika tidak segera ditangani akan memicu osteoporosis. Terus kemudian bisa juga sampai ke osteoporosis, ya, di mana kondisi ini adalah pengeroposan tulang yang berisiko membuat tulang retak. Teman-teman, apapun keluhannya, konsultasikan dengan dokter gizi untuk pengaturan pola makan terbaik bagi penderita intoleransi laktosa. Tugas kedua adalah kebalikan dari yang IBS. Kalau yang IBS tadi ganjil untuk analisis, genap untuk rangkuman. Nah, sekarang dibalik ya. Genap untuk analisis jurnal, silahkan mencari jurnal terkait dengan intoleransi laktosa ya. Dan untuk yang ganjil adalah untuk merangkum. Gitu ya teman-teman. Selamat bertugas. Semoga sukses dan ditunggu tidak lebih dari 1 minggu dari Ibu mengupload tugasnya untuk dapat di-upload lagi ke kantung tugas KALSA. Dadah!